dikit aja. Oke. Baik. Jadi begini Yusuf ya, dari bagan cerita yang saya ceritakan tadi, itu bukan sebuah sesuatu yang harus kita laksanakan. Itu adalah menceritakan keadaan bagaimana penduduk negeri Yehuda dikepung sehingga mereka tidak dapat asupan bahan makanan. Contoh Sob, kamu misalnya tinggal di mana? Taruhlah kamu tinggal di Palangkaraya. Bayangin kalau seluruh kota Palangkaraya dikepung sehingga tidak ada lagi makanan yang masuk ke sana. Maka raja wilayah itu kan dipaksa untuk tunduk, menyerah. Nyerah nggak kamu? Begitu. Nah, ketika mereka diutus ke sana supaya mereka menyerah, mereka mengeluarkan kata-kata makian itu. Sampai kapan kamu berharap-harap lagi kepada raja di Palangkaraya ini yang nggak bisa kalian ngasih sama kalian makan? Keadaan kalian sudah kelaparan sampai makan dan minum kencing kalian. Itu kata makian, Sob. Bukan supaya orang Kristen harus seperti itu. Ini, Muslim. Bukan begitu, Sob. Ini berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Muhammad ketika ada orang yang sakit datang kepada dia. Ketika ada seorang sakit datang kepada Muhammad, apa kata Muhammad? Datangilah kandang unta, minumlah air kencing dan susunya. Ini beda konteks, Sob. Betul? Oke, sekarang giliranku. Sekarang saya tanya kepadamu, betul atau tidak Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan? Makasih Kak Ceki, terima kasih. Sudah buka. Perhatikan ini ya, dalil mengenai tentang kencing unta yang kau bawa. Ada sejumlah orang dari suku Urainah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, bukan memerintahkan Muslim, paham? Untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya dicampur. Hadis riwayat Bukhari, nggak ada dikatakan dicampur. 1. Ya, kencing dan susunya. Jadi kayak gini deh. Nggak ada dikatakan campur. Jadi kayak gini. Tidak ada perintahnya itu kepada seluruh umat Islam. Seperti yang kau katakan dan yang kau framing. Ya. Saya jawab. Jelas di sini Nabi memerintahkan hanya kepada yang datang, yaitu suku Urainah. Hanya untuk orang itu saja dan hanya pada saat itu saja kegunaannya. Artinya apa? Artinya masalah kencing unta itu bukan untuk jadi ajaran umat Islam keseluruhan di seluruh dunia. Enggak. Bisa kayak gitu, bukan seluruh dunia. Coba, sekarang kalau kamu mengatakan bahwa umat Islam harus minum kencing unta, kata kamu. Tolong datangkan sama aku dalilnya. Umat Islam diperintahkan minum kencing unta. Ayo. Baik. Saya tanggapi ya, Sob ya. Baik. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah yang diperintahkan Muhammad bukan kepada orang Muslim. Saya mau tanya dulu nih. Itu kan dikatakan kepada suku Uqal dan suku Urana, betul? Apakah Muhammad ingin melecehkan suku itu, Puak itu? Nggak ada hubungannya, nggak ada konteksnya. Oke, pertanyaan saya, kan apa yang diperbuat oleh Muhammad menjadi sebuah dalil, menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah hukum, betul nggak? Oh, tidak mesti menjadi sebuah hukum untuk semua Muslim. Hadis itu, ada hadis yang diterapkan pada saat di zaman Nabi saja. Ya, contoh, Nabi setiap malam sholat. Bukan, jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar. Kayak itu juga maksudku. Maksud saya begini. Bentar, Des. Ketika Muhammad menyuruh orang-orang tersebut yang sakit tersebut untuk minum kencing onta, itu niatan Muhammad melecehkan mereka atau betul-betul ingin membantu mereka?
nggak ada niat melecehkan di situ. Oke, berarti artinya itu niatan yang baik, betul? Ya betul, untuk Nah, obat. kalau niatan yang baik, berarti itu menjadi sumber rujukan hukum, betul nggak? Kalau menjadi sumber rujukan hukum, itu harus ada yang menjelaskan, lalu juga harus ada yang memerintahkan. Sunnah makruh. Oke, baik. Kita ambil saja contohnya. Contohnya. Minum kencing unta. Ini dilakukan oleh umat-umat muslim sekarang ini juga ketika mereka pergi ke Mekah atau Madinah. Nih, contoh nih, saya kecilin ya Sob ya. Nih, mereka minum-minum kencing unta ya. Nih, bentar, saya kasih contohnya. Nih Sob, kelihatan Sob? Kelihatan ya? Oke, saya mau tanya dulu Sob, jujur Sob. Ini orang-orang muslim bukan Sob? Ya muslim itu. Oke, dia minumin kencing onta nggak ini pakai botol ini? Minum kencing unta? Mana? Praktekkan dulu. Coba kita tunggu ya. Kita besarin suaranya ya. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Lagi. Sekali lagi. 5 juta real. Udah? Udah? Oke, artinya Sob, Oke. saya mau bilang bahwa mereka ini minum kencing onta dan mereka ini adalah umat-umat muslim, betul? Betul? Itu adalah umat Islam. Oknum dari Islam, betul? Oknum kok banyak Sob? Enggak. Nah, makanya Dis, kalau dilakukan oleh umat Islam secara menyeluruh, perlu adanya dalil. Dalilnya adalah ketika Muhammad memerintahkan orang-orang yang sakit meminum air kencing onta. Itu dalilnya. Artinya, Ada perintah ke seluruh muslim. Sob, masalahnya yang datang pada Ada waktu... enggak? Oke, berarti... Ya ada enggak perintah kepada seluruh muslim? Oke, ada nggak di situ Muhammad mengatakan ini non-muslim tidak boleh? Oh, Gitu. balik tanya. Coba aku tanya dulu, ada nggak perintah Nabi Ini yang saya sebut seluruh dengan muslim? Ini yang saya sebut dengan argumen ngeles. Ini Sob, begini Sob. Kalau Muhammad sendiri pernah memerintahkan kepada seorang manusia, maka perintah itu tidaklah berhubungan dengan agamanya. Perintah itu adalah berhubungan dengan kesehatan, betul? Salah. Oke, yang datang kepada mereka tidak disebutkan mereka itu muslim atau bukan muslim, betul? Iya. Mereka waktu itu sedang Jujur sakit. dong. Nah, gitu terus. Oke. Dan ketika mereka sedang sakit, Muhammad memberikan solusi. Pertanyaannya, apakah menurut Yusuf Muhammad seorang yang rasis? Kalau bukan muslim maka obatnya kencing onta, kalau muslim obatnya bukan kencing onta. Coba jawab dulu. Enggak, bukan seperti itu. Artinya Muhammad tidak memandang agamanya, betul? Tidak urusan rasis itu, enggak, bukan. Itu Maksudnya begini. hadis tentang pengobatan. Oke, pengobatan ini berlaku kepada semua orang, tidak muslim, Kristen, dan lain Dia sebagainya, aja. betul? Bagaimana? Untuk dia yang datang. Iya, dia yang datang itu kan rujukan kepada orang-orang yang nanti sesudahnya. Iya.
Lalu perintah untuk muslimnya mana? Oke, berarti kesimpulannya bahwa menurut Yusuf PI, Muhammad seorang yang rasis. Kalau orang Bukan non-muslim, gitu. Enggak. terus kenapa Yusuf PI harus mengatakan mana yang muslim? Kesimpulannya ya Dis ya, artinya perintah minum kencing unta itu hadis yang dipakai saat itu juga, saat itu saja, dan untuk orang itu saja, untuk suku itu saja, dan juga ya perhatikan tidak diperintahkan ke seluruh muslim. Baik, saya akan tanggapi. Datangkan Baik, dalilnya samaku kalau diperintahkan, hai umat Islam. Hai umat Islam, minumlah kencing unta kata Nabi Muhammad. Mana itu? Saya tunjukkan hadis yang sejenis ya. Ini artinya Uncu PI ini ingin menutup-nutupi bahwa atau ingin memutus bahwa oh itu nggak berlaku, itu hanya untuk orang itu saja. Baik. Saya tunjukkan sebuah hadis yang mengatakan begini. Anda pasti tahu hadis ini, Sob. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Ya betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, betul. Oke, adakah di hadis itu dikatakan kepada orang-orang yang sesudah orang itu atau hanya kepada orang itu saja? Itu hadis penjelasannya dari ayat Al-Quran yang mana? Hadis itu berbicara ketika Muhammad berkata kepada orang yang ada di situ dengan kata-kata sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Berarti menurut berarti menurut logika Yusuf PI, karena Muhammad hanya berkata kepada orang itu, artinya perintah sholat seperti Muhammad itu hanya kepada orang itu saja, bukan kepada muslim yang lain. Dis, perintah sholat itu ya Dis ya bukan Nabi Muhammad yang memerintahkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, tetapi Quran kan surah tata Al-Baqarah caranya kan ayat tidak tahu. Bentar dulu, ya makanya aku jelaskan. Perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oke, Dirikanlah bagaimana tata sholat, cara sholatnya? perintahnya itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad yang memerintahkan. Oke, Muhammad memerintahkan tata cara sholat kepada orang tersebut, betul? Bukan Nabi Muhammad memerintahkan. Nabi Muhammad itu sebagai contoh bagaimana dia sholat. Ya, dikatakan kepada orang tersebut yang datang itu, betul? Kalaunya Nabi Muhammad sujud, ya kami sujud. Bukan. Gini Sob, biar kita nggak melebar. Perintah itu dikatakan Muhammad hanya kepada orang yang datang itu, kepada dia itu, betul? Lah, kalaunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Dislah di dalam Al-Quran memerintahkan itu bukan untuk cuma satu. Kayak gimana sih? Ya, artinya apa yang diperbuat Muhammad terhadap orang lain menjadi sumber rujukan, menjadi dalil bagi orang-orang sesudahnya. Betul atau salah?